Jemaat yang dikasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita bertemu kembali dalam renungan HKBP Sola Gracia untuk hari Jumat tanggal 30 Mei 2025. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudari yang terkasih, firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam 2 Samuel 7 ayatnya ke-21. Demikian firman Tuhan. Oleh karena firman-Mu dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar dengan memberitahukannya kepada hamba-Mu ini. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudari yang terkasih, pernahkah kita mengalami penolakan? Baik ketika kita sedang berbuat baik atau sedang berpikir dengan baik, yang kita pikir atau yang kita buat adalah sesuatu yang terbaik menurut kita. Saya rasa dan kita juga pasti akan mengalami kekecewaan karena kita sudah memberikan yang terbaik tetapi mengalami penolakan, sehingga perasaan hati dan juga pikiran kita mengalami rasa putus asa, bahkan mengalami yang dinamakan kekecewaan, karena apa yang kita pikirkan, apa yang kita sumbangkan, atau apa yang kita berikan tidak cocok bagi orang lain. Bapak, Ibu, dan Saudari yang terkasih, demikian juga hal penolakan yang dilakukan Allah kepada Raja Daud pada waktu itu, di mana Raja Daud berpikir bagaimana membangun rumah Allah lebih besar dari yang sudah ada. Dia memikirkan bahwa rumah Allah itu haruslah megah, wah dan mewah, sehingga dia membuat perencanaan di hadapan Allah agar Allah memiliki kediaman yang lebih besar, lebih mewah dari ukuran yang biasanya. Tetapi apa yang terjadi? Allah melakukan penolakan terhadap rencana dan juga cara berpikir dari Raja Daud. Tentu dia kecewa. Oh tidak, Raja Daud melalui nats kita di ayat yang ke-21 justru bersyukur atas keberanian bahkan juga perkataan Allah ketika Allah menekankan untuk menolak agar baiknya semakin besar, semakin mewah, dan semakin megah. Daud justru bersyukur Allah memperhatikan dan terlibat di dalam rencananya. Sehingga di ayat yang ke-21 ini merupakan sebuah himbauan atau justru sebuah ucapan syukur atas firman Allah dan hati Allah agar melakukan segala perkara seturut dengan keinginan Allah. Kita boleh saja berencana, tetapi Tuhanlah yang menentukan yang terbaik. Yang perlu kita lakukan adalah menjaga sikap. Yang perlu kita lakukan bersyukur atas yang terjadi. Dan yang kita perlu lakukan, mari mempelajari kehendak Allah di dalam kehidupanmu. Mungkin cara berpikir kita, cara kita melakukannya tidak seturut dengan kehendak Allah. Bapak, Ibu, dan Saudari yang terkasih, dalam kehidupan pun demikian. Mungkin saja kita akan mengalami penolakan. Mungkin saja kita akan mengalami putus asa. Mungkin saja kita akan mengalami masalah. Tetapi hal yang paling sangat penting adalah kita harus melihat sisi positif atas apa yang terjadi dalam kehidupanmu, masalahmu, dan juga masa depanmu. Jangan menarik diri, jangan menganggap bahwa Tuhan tidak ikut bersama dalam kita berpikir dan memberikan pengharapan agar kita meraih apa yang kita inginkan. Tetapi berpikirlah bahwa rencana Tuhan lebih indah dari yang kita pikirkan. Ketika kita sakit hari ini, Tuhan mau mengingatkan kepada kita bahwa kesehatan itu sangat mahal, sehingga kita diajak untuk hidup dipulihkan di dalam nama Tuhan. Kita diajak dalam nats ini bersyukur atas kehendak Tuhan. Mari Bapak Ibu,
kita hidup menurut kehendak Allah, walaupun terkadang itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Amin, kita berdoa. Ya Allah yang terkasih, terpujilah namamu untuk kasih setia yang kau berikan kepada kami sampai hari ini. Biarlah Tuhan yang berkenan memberkati kami, memberkati hidup kami, pekerjaan tangan kami, masalah dan pergumulan kami. Karena kami yakin dan percaya seperti Raja Daud, ketika Tuhan memperbolehkan segala sesuatu terjadi, Tuhan ingin memulihkan kami kembali. Oleh karena itu Tuhan kuatkan kami, mampukan kami untuk belajar seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.